Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas proyek kelas mata pelajaran Manajemen Teknologi dan Inovasi, perkenankan saya Pujianti Setianingsih dan rekan saya Dean Alexander untuk menyampaikan proposal proyek kelas kami yang berjudul Penerapan Machine Learning Predictive Classification Model di Industri Pelayanan Kesehatan terhadap Indikasi Serangan Jantung. Adapun outline dari proposal proyek kelas kami terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pada bab pendahuluan, kami akan membahas latar belakang dilakukan penelitian, beberapa permasalahan yang kami rumuskan, tujuan dan manfaat penelitian yang kami lakukan, serta batasan permasalahannya. Pada bab kajian pustaka, kami akan menjelaskan apa itu machine learning, logistic regression, K-nearest neighbor, decision tree, and random forest. Dan di metode penelitian akan kami jelaskan metode penelitian yang kita gunakan beserta flowchart-nya. Yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini berkaitan dengan pentingnya penggunaan teknologi machine learning dalam bidang kesehatan, khususnya dalam hal deteksi dini serangan jantung. Seperti kita ketahui, serangan jantung merupakan masalah kesehatan yang serius dan mematikan. Menurut data WHO, serangan jantung merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Setiap tahunnya, lebih dari 17 juta orang meninggal dunia akibat serangan jantung. Pada saat ini, tenaga medis melakukan deteksi serangan jantung dengan menggunakan metode tradisional, yaitu pemeriksaan klinis dan pengukuran tekanan darah. Namun, metode ini kurang akurat dalam memprediksi resiko serangan jantung. Oleh karena itu, penggunaan teknologi machine learning dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu tenaga medis melakukan deteksi dini dan tindakan penyelamatan pada pasien yang mengalami serangan jantung. Dalam hal ini, salah satu perusahaan farmasi dan kesehatan nasional berinovasi menerapkan machine learning predictive classification terhadap indikasi serangan jantung sebagai bagian dari pengembangan bisnisnya, yaitu obat penyakit jantung dan peningkatan pelayanan kesehatan via apotik dan klinik yang menjadi subbisnis unitnya. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba untuk menggunakan teknologi machine learning untuk memprediksi resiko serangan jantung. Namun penelitian ini masih terbatas dan belum mencapai akurasi yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas penggunaan teknologi machine learning classification dalam membantu tenaga medis untuk memprediksi resiko secara serangan jantung secara akurat dan efektif. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap data pasien yang telah terdiagnosis dengan serangan jantung menggunakan teknologi machine learning classification. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas deteksi serangan jantung dan meningkatkan tingkat kesembuhan pasien. Beberapa permasalahan yang kami rumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan akurasi prediksi resiko serangan jantung pada pasien menggunakan teknologi machine learning classification. Dalam perumusan masalah di atas, terdapat 2 aspek yang perlu dijabarkan, yaitu pertama, prediksi resiko serangan jantung pada pasien menggunakan teknologi machine learning classification. Pada aspek ini, penelitian akan berfokus pada penggunaan teknologi machine learning classification dalam melakukan prediksi resiko serangan jantung pada pasien. Dalam penelitian ini, teknologi machine learning classification akan digunakan untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam 2 kategori, yaitu pasien dengan resiko serangan jantung tinggi dan resiko yang rendah. Kedua, meningkatkan akurasi prediksi resiko serangan jantung pada pasien. Aspek ini akan fokus pada bagaimana meningkatkan akurasi prediksi resiko serangan jantung pada pasien menggunakan teknologi machine learning classification. Dalam penelitian ini, akurasi model machine learning akan digunakan pengukuran menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup penggunaan teknologi machine learning classification untuk memprediksi resiko serangan jantung pada pasien dan bagaimana meningkatkan akurasi prediksi tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam melakukan deteksi dini dan tindakan penyelamatan yang lebih cepat dan tepat pada pasien dengan indikasi serangan jantung.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model machine learning classification yang dapat meningkatkan akurasi prediksi resiko serangan jantung pasien dan membantu tenaga medis dalam melakukan deteksi dini dan tindakan penyelamatan yang lebih cepat dan tepat. Adapun tujuan khususnya yaitu mengumpulkan data pasien yang telah terdiagnosis dengan serangan jantung untuk digunakan sebagai data training dan testing dalam membangun model machine learning classification. Kedua, melakukan analisis terhadap data pasien menggunakan teknologi machine learning classification dengan menggunakan beberapa algoritma machine learning dengan menguji cobakan metode logistic regression, KNN, random forest, dan decision tree. Ketiga, membandingkan performa dari beberapa algoritma machine learning dalam memprediksi resiko serangan jantung pasien menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Dan terakhir, membangun model machine learning classification yang memiliki akurasi prediksi resiko serangan jantung pasien yang lebih tinggi dan dapat membantu tenaga medis dalam melakukan tindakan penyelamatan yang lebih cepat dan tepat pada pasien dengan indikasi serangan jantung. Manfaat dari penggunaan teknologi machine learning classification dalam memprediksi resiko serangan jantung pasien diantaranya 1. Meningkatkan akurasi dalam deteksi dini serangan jantung. Dengan menggunakan teknologi machine learning classification, dapat melakukan prediksi resiko serangan jantung pada pasien dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode deteksi konvensional. Hal ini dapat membantu tenaga medis dalam melakukan deteksi dini dan tindakan penyelamatan yang lebih cepat dan tepat. Kedua, mempercepat waktu diagnosis dan pengobatan. Dengan adanya model machine learning classification, dapat memprediksi resiko serangan jantung pada pasien dengan cepat dan akurat. Waktu diagnosis dan pengobatan dapat dipercepat sehingga pasien dapat menerima perawatan yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas deteksi serangan jantung. Dengan menggunakan teknologi machine learning classification, dapat diidentifikasi pola dan tren yang mungkin terlewatkan dalam metode deteksi konvensional. Hal ini dapat meningkatkan kualitas deteksi serangan jantung dan meminimalkan kesalahan diagnosis. Keempat, meningkatkan kesembuhan pasien. Dengan deteksi serangan jantung yang lebih cepat dan akurat, pasien dapat segera menerima perawatan yang tepat sehingga dapat meningkatkan tingkat kesembuhan pasien dan mengurangi resiko komplikasi atau kematian. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi tenaga medis. Dengan adanya machine learning classification, dapat membantu dalam deteksi dini dan tindakan penyelamatan pasien dengan resiko serangan jantung. Efisiensi tenaga medis dapat ditingkatkan. Hal ini karena tenaga medis dapat memfokuskan perhatiannya pada pasien dengan resiko serangan jantung yang tinggi, sehingga dapat mengurangi waktu yang terbuang pada pasien dengan resiko serangan jantung yang rendah. Batasan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data pasien yang telah terdiagnosis dan tidak terdiagnosis serangan jantung dengan rentang periode pengambilan data Januari 2022 hingga 2023. Model machine learning classification yang dibangun dalam penelitian ini didasarkan pada algoritma tertentu, yaitu logistic regression, KNN, random forest, dan decision tree. Ada kemungkinan bahwa algoritma lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mungkin memberikan hasil yang berbeda. Ketiga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiko serangan jantung seperti riwayat keluarga, pola makan, gaya hidup, dan faktor lingkungan tidak termasuk dalam analisis penelitian ini. Dan terakhir, penelitian ini hanya memprediksi resiko serangan jantung pada pasien dan bukan memberikan diagnosis serangan jantung. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini tidak dapat menggantikan diagnosis dan pengobatan medis yang digunakan oleh tenaga medis yang berkualifikasi. Kajian pustaka yang pertama akan kami jelaskan yaitu tentang machine learning itu sendiri. Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI, Artificial Intelligence. Definisi dari machine learning itu sendiri adalah teknik untuk melakukan sebuah model matematis yang melihat pola-pola data. Tujuan machine learning ada dua, yaitu memprediksi masa depan dan atau memperoleh ilmu pengetahuan. Dari sisi metode pembelajaran, algoritma machine learning pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu supervised machine learning dan unsupervised machine learning. Supervised machine learning memiliki artian
Kita mempelajari melalui contoh-contoh yang kita tahu dengan output yang kita inginkan atau apa yang ingin kita prediksi, atau pembelajaran yang terarah terawasi oleh guru sehingga disebut supervise. Contohnya yaitu ketika kita menilai pasar rumah berdasarkan meter persegi, jumlah kamar, lingkungan, lokasi, dan sebagainya. Supervised machine learning mempunyai dua output, yaitu regression numerical dan classification categorical. Sementara unsupervised machine learning memiliki artian tidak ada output yang diinginkan. Untuk penelitian ini, kita menggunakan supervised machine learning dalam melakukan indikasi serangan jantung. Metode yang dilakukan adalah logistic regression, KNN, random forest, dan decision tree. Terima kasih Bu Pujianti atas pemaparannya. Akan saya lanjutkan lagi untuk logistic regression, yaitu tujuan dari logistic regression adalah menggunakan model regresi linear untuk memprediksi probability atau peluang yang dapat digunakan untuk klasifikasi, yang dimana mempunyai manfaat yaitu kesederhanaan, kecepatan, fleksibilitas, dan juga visibilitas. Untuk KNN atau biasa dibilang dengan Key Nearest Neighbor, mengklasifikasi data baru dengan membandingkan karakteristik data baru atau data test dengan data yang ada, yaitu data train, ketika mempunyai bilangan real sebagai output. Nah, kedekatan karakteristik diukur dengan Euclidean distance atau ED hingga didapatkan K sebagai titik data tetangga dengan jarak terdekat. Kelas terbanyak yang dimiliki para tetangga ini yang menjadi kelas dari data baru atau majority voting. Di antara K terdekat ini, hitunglah jumlah titik data dalam setiap kategori. Tetapkan titik data baru ke dalam kategori yang jumlah tetangganya maksimum. Untuk metode yang ketiga yaitu decision tree, merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi masa depan dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Nah, untuk kasus dalam penelitian ini, decision tree dapat dilibatkan dalam kasus klasifikasi. Ini mana algoritma ini dapat digunakan untuk masalah regresi dan klasifikasi, tetapi paling banyak digunakan untuk masalah klasifikasi. Nah, decision tree mengikuti serangkaian kondisi if-else untuk memvisualisasikan data atau dapat menginterpretasikan suatu gambar yang sudah dibuat oleh metode decision tree untuk mengklasifikasikannya sesuai dengan kondisi. Untuk random forest, yaitu algoritma machine learning yang menggabungkan keluaran dari beberapa decision tree untuk mencapai satu hasil. Ini mana kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya telah memicu pengadopsiannya karena menangani masalah klasifikasi dan juga regresi. Dan juga algoritma random forest memiliki 3 hyperparameter utama, yaitu ukuran simpul, jumlah pohon, dan juga jumlah fitur sampel. Dari sini pengklasifikasian random forest dapat digunakan untuk membacakan masalah regresi maupun klasifikasi. Metode penelitian dimulai dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, dan juga dilanjutkan untuk studi literatur, melihat dari beberapa penelitian terdahulu, dan juga selanjutnya melakukan perencanaan penelitian. Selanjutnya melanjutkan untuk pengumpulan data pasien yang diambil dari salah satu instansi yang bekerja sama dengan Kimia Farma, dan juga setelah itu melakukan pengolahan data. Nah, setelah dari situ melakukan pemilihan sampel, dipisahkan antara data train juga data test, dan langsung diujikan terhadap 4 metode. Nah, setelah itu diujikan apakah akurasi sudah melebihi 97% melalui metode confusion matrix. Jika tidak, akan diujikan lagi beberapa metode dari logistic regression ke KNN, decision tree, hingga random forest. Dan setelah itu, mana yang terbaik dan melewati akurasi yang lebih dari 97% akan masuk ke cek performa machine learning, dan kita akan visualisasikan ROC beserta confusion matrix kembali, dan juga akan dilanjutkan untuk data tes yang terbaru untuk prediksi serangan jantung. Setelah itu, penelitian selesai.